Sudut-sudut alam semesta yang paling gelap dan aneh tidak selalu berada di galaksi nan jauh di sana. Bermiliar-miliar tahun cahaya dari kita. Justru, beberapa tempat termisterius itu ada di planet kita sendiri, Bumi. Di kedalaman tanpa cahaya matahari, dengan tekanan luar biasa besar dan suhu mendekati titik beku. Bukanlah hamparan kosong seperti yang mungkin kita kira. Sebaliknya, tempat ini justru dipenuhi oleh beragam bentuk kehidupan yang beradaptasi dengan cara yang sulit kita bayangkan dengan akal sehat kita. Di kedalaman samudra, beberapa makhluk memiliki mata yang sangat besar dan tajam. Sementara ada pula yang buta sama sekali. Dan bahkan ada yang matanya berada di dalam kepala transparan berbentuk kubah. Beberapa makhluk memancarkan cahaya untuk bertahan atau berburu. Dan di kedalaman ini, di mana fotosintesis mustahil terjadi, rantai makanan menjadi sulit diprediksi. Beberapa makhluk yang umumnya dikategorikan sebagai pemakan plankton bahkan telah berevolusi menjadi karnivora yang menakutkan. Ada pula yang menjadi predator sangat efisien dengan mulut yang lebih besar dari tubuhnya atau memiliki gigi yang menembus kegelapan di segala arah. Mulai dari yang tampak halus hingga yang mengerikan, laut gelap menyimpan dunia adaptasi yang mencengangkan. Dan semakin dalam kita menyelam, semakin mencekam pula suasananya. Lantas, apa sebenarnya yang menyebabkan laut dalam yang gelap menghasilkan makhluk-makhluk paling liar yang pernah ditemukan? Dan mengapa kita selalu merasa begitu terpesona sekaligus ketakutan oleh mereka? Zona mesopelagik, atau yang dikenal juga sebagai The Twilight Zone, merupakan lapisan teratas dari laut dalam. Zona ini membentang mulai dari kedalaman 200 meter hingga 1000 meter. Meskipun masih ada sedikit cahaya yang mampu menembus kedalaman ini, jumlahnya sangat terbatas. Warna merah menjadi warna pertama yang menghilang karena memiliki panjang gelombang terpanjang dan energi yang paling sedikit dalam spektrum cahaya tampak. Hal ini dimanfaatkan oleh banyak makhluk yang mendiami Twilight Zone dengan berevolusi menjadi nuansa merah yang membuat mereka nyaris tak terlihat di kedalaman tersebut. Salah satu penghuni zona ini adalah cumi-cumi vampir. Sekilas melihat makhluk ini di bawah cahaya kapal selam, kita mungkin mengerti asal-usul namanya yang terdengar mengerikan. Selain kulitnya yang berwarna merah, cumi-cumi vampir memiliki mata yang besar dan tampak bercahaya, serta tonjolan mirip duri pada tentakelnya. Kombinasi fitur-fitur ini memberikan tampilan yang jauh lebih menyeramkan dibandingkan cephalopoda di perairan yang lebih dangkal. Namun, layaknya warna merah yang bagi kita tampak menakutkan, namun sebenarnya memiliki tujuan evolusioner yang penting. Begitu pula dengan fitur-fitur menakutkan lainnya pada cumi-cumi vampir. Terlepas dari namanya yang menyeramkan, cumi-cumi vampir sebenarnya bukanlah pemburu yang haus darah. Berbeda dengan hampir semua cephalopoda lainnya, makhluk ini adalah detritivore, yaitu pemakan detritus. Hampir seluruh kalori yang dibutuhkan cumi-cumi vampir berasal dari marine snow atau salju laut. Marine snow sendiri adalah materi partikel yang jatuh dari lapisan laut di atasnya. Materi ini terdiri dari krustasea yang membusuk, zooplankton, rumah larvasion, diatom, dan kotoran.
Cumi-cumi vampir memiliki 4 pasang lengan dengan sulur seperti jari yang disebut siri. Ditambah 2 filamen panjang yang dapat ditarik, ia hampir tidak bergerak di kedalaman sekitar 600 hingga 900 meter. Perlahan mengumpulkan marine snow pada filamen yang dilapisi lendirnya dan menelannya. Para ilmuwan terkejut mengetahui bahwa marine snow memiliki nilai gizi yang cukup tinggi. Namun, cumi-cumi vampir masih tidak memiliki banyak energi untuk digunakan. Mereka bertahan berkat metabolisme yang tertekan, jauh lebih rendah daripada cephalopoda lainnya yang seukuran. Namun, saat Anda menyelam lebih dalam, cephalopoda menjadi semakin menakutkan. Genus Magnaphina atau cumi-cumi sirip besar dianggap sebagai genus cumi-cumi yang paling dalam ditemukan. Dengan penampakan hingga kedalaman 6.212 meter. Ini membuat cumi-cumi sirip besar menjadi satu-satunya cumi-cumi yang diketahui menghuni zona Hadal, wilayah terdalam lautan. Lengan dan tentakelnya bisa mencapai 8 meter panjangnya dan biasanya dipegang pada sudut yang mengkhawatirkan, memberi penampilan seperti memiliki siku. Mantel berkilauan dan tembus cahaya mereka membuat makhluk ini tampak sepenuhnya dari dunia lain. Sedikit yang diketahui tentang perilaku makan cumi-cumi ini. Para ilmuwan berspekulasi bahwa mereka mungkin menggunakan lengan panjang mereka dengan menyeretnya di sepanjang dasar lautan dan menangkap organisme yang bisa dimakan. Alternatifnya, lengan mereka mungkin secara pasif menangkap makanan seperti zooplankton atau serpihan marine snow. Namun, di lingkungan tanpa kehidupan tumbuhan untuk membentuk dasar rantai makanan, menjadi detritivore jauh dari satu-satunya strategi. Faktanya, sejumlah organisme yang merupakan herbivora atau pemakan saringan di bagian laut yang lebih dangkal, menjadi karnivora di laut dalam. Fenomena ini dapat diamati pada Tunicata predator, anggota famili Ascidian yang juga dikenal sebagai semprotan laut. Kelompok pemakan filter berwarna-warni ini umumnya mendiami perairan dangkal. Akan tetapi, Tunicata predator memilih kedalaman yang jauh lebih ekstrim, berkisar antara 600 hingga 1100 meter. Bahkan mungkin lebih dalam lagi. Makhluk ini mungkin tidak semenakutkan cumi-cumi sirip besar, tetapi keunikannya tak kalah menarik. Penampilannya nyaris menyerupai boneka kaos kaki tanpa mata dengan mulut yang senantiasa terbuka. Desain yang ganjil ini sebenarnya memiliki fungsi krusial dalam membantu mereka menangkap mangsa. Ketika invertebrata kecil dan krustasea berenang melintas, terkadang mereka terbawa arus masuk ke dalam mulut Tunicata predator yang terbuka lebar. Seketika mulut tersebut menutup rapat, memerangkap mangsa dan menghadapkannya pada kematian perlahan melalui proses pencernaan. Hal serupa juga terjadi pada seluruh famili organisme yang dikenal sebagai spons karnivora. Keberadaan mereka mulai teramati pada kedalaman 200 meter, menjadi cukup umum pada kedalaman 4 hingga 500 meter dan tetap mendominasi hingga zona Hadal di bawah 6.000 meter. Spesies spons perairan dangkal, seperti halnya semprotan laut, merupakan pemakan filter yang bergantung pada bakteri dan fitoplankton. Bahkan, mereka dipanen untuk dijadikan lufah mandi, berkat tubuh berpori mereka yang efektif menahan dan menghasilkan busa sabun. Namun, tentu saja Anda tidak ingin membersihkan diri dengan spons karnivora. Pasalnya, mereka ditutupi oleh duri dan kait kecil yang berfungsi menjebak makhluk-makhluk kecil yang berenang secara pasif. Spons ini tidak perlu bersusah payah berburu
baik spons harpa dengan deretan duri panjangnya maupun spons pohon pingpong dengan bentuk bulat-bulatannya, organisme diam ini merupakan predator yang sangat efektif. Mereka hanya menunggu arus laut membawa makhluk hidup ke duri-duri mereka, kemudian mereka berpesta. Di samping banyaknya karnivora pasif, terdapat pula sejumlah pemburu aktif di laut dalam. Salah satu contoh yang mencengangkan adalah pelut gulper yang ditemukan pada kedalaman lebih dari 1.800 meter di zona tengah malam. Ukuran mulutnya melebihi ukuran tubuhnya sendiri dan berengsel longgar, memungkinkannya menelan hewan yang jauh lebih besar dari dirinya. Proporsi tubuhnya mungkin terlihat aneh, tetapi di lingkungan dengan ketersediaan makanan yang terbatas, kemampuan untuk melahap makanan berukuran besar saat ada kesempatan sangatlah vital. Mulut besar ini juga dapat digunakan untuk menakut-nakuti dengan cara mengembang hingga ukuran yang menggelikan. Akan tetapi, yang paling terkenal di antara para pemburu laut dalam mungkin adalah ikan pemancing, yang sebagian besar hidup di bawah 300 meter, meskipun beberapa di antaranya dapat ditemukan hingga zona abisopelagik di kedalaman 6.000 meter. Terdapat ratusan spesies yang dikelompokkan dalam istilah umum ikan pemancing, nama yang diambil dari cara mereka berburu, yaitu dengan menggunakan semacam umpan yang menempel di kepala untuk memikat mangsa. Umpan ini terdiri dari ilisium, sebuah modifikasi dari tulang belakang dorsal yang berfungsi layaknya joran pancing, dan SK, sebuah umpan bioluminescens berbentuk bulat yang menghasilkan cahayanya dari bakteri simbiotik. Dengan memanfaatkan umpan bercahaya ini, ikan pemancing menarik beragam jenis mangsa mendekat ke mulut mereka yang lebar, dan mereka dikenal mampu melahap makanan dalam jumlah besar sekaligus. Sebagai contoh, peneliti pernah menangkap seekor black sea devil dengan berat 8,8 gram, namun isi perutnya berisi belut seberat 12,3 gram. Artinya, perut ikan tersebut mampu menampung makanan dengan berat sekitar 1,5 kali lipat berat tubuhnya sendiri. Guna melahap apapun yang mereka jumpai, ikan pemancing memiliki rahang yang sangat fleksibel dan umumnya dilengkapi gigi yang menghadap ke dalam. Hal ini berarti, begitu mangsa tertangkap, kemungkinan makhluk tersebut untuk meloloskan diri sangat kecil. Mirip dengan belut gulper, strategi mereka untuk melahap makanan kapanpun ada kesempatan merupakan keuntungan besar di lingkungan dengan sumber makanan yang terbatas. Selain dimanfaatkan untuk berburu, bioluminesensi juga digunakan oleh beberapa makhluk untuk berkamuflase, sebuah strategi yang disebut counter illumination. Cahaya yang dipancarkan dari bagian bawah tubuh mereka membantu menyamarkan siluet tubuh mereka terhadap cahaya yang sangat redup dari permukaan laut. Akan tetapi, terdapat beberapa predator yang berhasil menemukan cara untuk melihat mangsa yang berkamuflase dengan cara ini. Salah satu yang paling luar biasa adalah Micropina microstoma, atau yang dikenal sebagai ikan bareleye Pasifik, yang bisa dibilang sebagai salah satu ikan teraneh di lautan. Ikan ini memiliki mata berbentuk tabung yang besar dan selalu menghadap ke atas, memungkinkan mereka melihat mangsa yang berenang di atasnya. Mata ini terlindungi di dalam kepalanya, tertutup oleh semacam perisai transparan. Ketajaman penglihatan mereka sangat luar biasa, sehingga mereka tidak hanya dapat melihat siluet mangsa, bahkan jika mangsa tersebut menggunakan bioluminesensi,
tetapi juga mampu memperkirakan kedalaman dan jarak mangsa tersebut. Namun, awalnya para ilmuwan bingung bagaimana ikan ini dapat berburu secara efektif, mengingat mulutnya yang kecil menghadap ke arah yang berbeda dengan matanya. Mereka tampaknya tidak mungkin bisa mengawasi mangsa sambil mengarahkan mulut untuk menangkapnya. Akan tetapi, para ilmuwan terkejut menemukan bahwa mata ikan ini ternyata dapat berputar ke depan dan melihat melalui bagian depan kepala mereka, selain bagian atas dengan sudut maksimal 75 derajat. Sebagai perbandingan, manusia hanya dapat menggerakkan mata sekitar 45 derajat. Untuk dapat melakukan hal yang sama dengan ikan bareleye, kita pada dasarnya harus bisa melihat langsung ke atas, menembus otak kita. Adaptasi yang unik ini memungkinkan ikan bareleye untuk terus mengawasi mangsanya setiap saat, bahkan ketika mereka menggerakkan tubuhnya secara vertikal untuk menangkap makanan yang berenang di atas mereka. Di zona senja atau twilight zone, ikan bareleye masih dapat memanfaatkan sedikit cahaya yang tersedia. Namun, bagaimana dengan ikan yang hidup lebih dalam lagi di zona bathypelagic atau bahkan abyssopelagic hingga kedalaman 6.000 meter tanpa penetrasi cahaya matahari dan minimnya kebutuhan untuk mendeteksi bioluminesensi? Beberapa makhluk laut dalam seperti ikan tripod bahkan tidak menggunakan penglihatan sama sekali. Alih-alih mengandalkan mata, mereka menyeimbangkan diri di dasar laut layaknya tripod kecil menunggu mangsa melintas. Dengan sirip panggul yang memanjang hingga menyentuh dasar laut, mereka tetap diam dan tegap. Sementara itu, sirip dada mereka berfungsi seperti tangan yang meraih ke depan. Sirip-sirip ini dipenuhi saraf tulang belakang yang membesar, membantu mereka merasakan arus air dan objek yang mungkin terbawa arus, mulai dari krustasea kecil hingga ikan. Dengan cara ini, mereka dapat berdiam diri dan menunggu makanan datang, meskipun tanpa penglihatan. Meskipun ikan-ikan ini hidup di kedalaman yang signifikan, mereka bukanlah penghuni terdalam. Baru-baru ini, ilmuwan yang menjelajahi palung laut dekat Jepang terkejut menemukan ikan yang hidup di kedalaman 8.336 meter di bawah permukaan. Ikan ini merupakan yang terdalam yang pernah ditemukan dan mungkin akan pernah ditemukan. Makhluk yang ditemukan tersebut adalah sejenis hadal snailfish, makhluk berbentuk kecebong yang tembus cahaya dan tanpa sisik. Sedikit yang diketahui tentang ikan penghuni Hades ini. Apakah ikan terdalam ini yang paling menakutkan? Mungkin tidak, meskipun penampilannya jelas dan tidak menarik. Namun, mulai dari awal kedalaman laut, saat cahaya matahari mulai menghilang, hingga kedalaman palung terdalam yang menghancurkan, makhluk-makhluk yang hidup di sana tampak seperti karakter dari imajinasi tergelap kita. Meski begitu, setiap adaptasi aneh ini merupakan hasil jutaan tahun evolusi untuk bertahan hidup di lingkungan yang sangat ekstrim. Mudah dipahami mengapa makhluk laut dalam membangkitkan perasaan ngeri. Mereka sangat berbeda dari apa yang kita lihat sehari-hari, dan tanpa teknologi robotika canggih, kita tidak akan pernah bisa mengamati mereka di habitat aslinya. Habitat mereka begitu jauh sehingga kita mengasosiasikannya dengan dunia bawah. Manusia cenderung percaya bahwa langit menyimpan kemungkinan, kebahagiaan, dan surga, sementara kedalaman menyimpan ketakutan, rahasia, dan kematian abadi. Sebagai mamalia cerdas yang bernapas udara, wajar jika kita menganggap apa yang terang dan diketahui sebagai aman, sementara lautan yang gelap
tak terduga dan asing terasa sebaliknya. Namun, nenek moyang kita mungkin tidak menyadari bahwa dunia ini saling terhubung. Sungai yang kita andalkan terhubung langsung dengan bagian terdalam lautan. Apa yang tampak asing sebenarnya adalah bagian penting dari dunia kita dan layak mendapatkan perhatian, perawatan, dan perlindungan yang sama seperti bagian planet lainnya. Evolusi makhluk laut memang menarik dengan adaptasi aneh dan asing yang memicu imajinasi. Namun, beberapa adaptasi paling menakjubkan di bumi juga terjadi di daratan pada spesies kita sendiri. Penglihatan manusia adalah salah satu proses biologis paling kompleks yang kita ketahui, tetapi lebih menakjubkan lagi adalah apa yang masih dapat dilihat oleh individu yang kehilangan penglihatannya. Sonar manusia memungkinkan orang tunanetra untuk melihat dengan suara. Bahkan, beberapa individu yang kehilangan penglihatannya karena kerusakan pada korteks visual masih dapat menyelesaikan rintangan tanpa menyadari tindakan mereka.